Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Adakah sukacita dan damai sejahtera di pagi hari ini? Ya, puji Tuhan. Di pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Mardike Fiska Satyanto yang merupakan pendeta GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode di GPIB Jemaat Zebulon Pospelkes Ezra Tiang Wangkang, menyapa Bapak Ibu dalam morning call di tanggal 25 April 2020. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tentunya mungkin saat ini kita merasa jenuh, berada di rumah, bangun, tidur, berhadapan dengan kondisi yang sama, aktivitas yang sama, bahkan juga mungkin sudah mulai ada kejenuhan. Rasanya diri ini ingin memberontak. Kapan selesai? Kami ingin keluar, kami ingin jalan-jalan, kami ingin berkumpul dengan saudara-saudara kami di luar sana, kami ingin bertegur sapa dengan sahabat-sahabat kami ingin bekerja dan sebagainya. Sabar Bapak Ibu, sabar. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk safe, healthy hari ini dengan cara kita stay at home. Kita harus bersama-sama memutus tali penyebaran dari virus corona. Dan dengan perkenan Tuhan, jika kita bersatu hati, bersatu pikiran, dan saling mendukung, maka virus ini akan segera selesai. Ya Bapak Ibu, di pagi hari ini sekalipun kondisi yang mungkin agak galau karena tidak bisa kemana-mana, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya bisa menguatkan Bapak Ibu untuk tetap terus berpengharapan bersama dengan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Wahyu pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati pikiran, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan menjaga kami sepanjang malam tadi. Kami akan bersama-sama melaksanakan aktivitas. Tapi sebelumnya Tuhan, kami ingin baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kami, dan kami semakin berpengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan juga menjaga setiap aktivitas kami. Kami meminta Tuhan tuntun dalam perkenaan Roh Kudus untuk kami bisa mengerti, memahami, dan juga dimampukan untuk berpengharapan bersama dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penjamin hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Wahyu pasal 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima menyatakan, nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca serta
melaksanakan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudariku, menjadi seorang pemenang tentunya itu mudah. Apalagi dia berproses dengan segenap hati, dengan tenaga, dengan pikiran. Tentunya kemenangan itu pasti menjadi bagian dalam kehidupannya dan menjadi tujuan. Tapi ternyata untuk mempertahankan kemenangan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Menang itu mudah, tapi mempertahankan kemenangan itu gak mudah. Nah, di pagi hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang menyapa kita tentang sebuah ungkapan syukur atas kemenangan. Bangsa Babel telah dijatuhkan. Dalam hal ini Romawi, yang dalam kehidupannya mereka pernah menjajah, mereka pernah memperbudak, bahkan mereka pernah bersikap sebagai orang yang tidak pernah mengenal Allah, Israel. Bahkan mereka dalam kehidupan, dalam pemerintahannya, mereka tidak pernah sekalipun mengindahkan apa yang menjadi hukum, apa yang menjadi sebuah kesukaan bagi hati Allah. Mereka masih saja menyembah ilah-ilah lain. Mereka masih bersundal. Mereka masih membangun hubungan dengan Allah-Allah lain, dan tidak menghiraukan tentang Allah yang berkuasa dalam kehidupan. Nah, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagi mereka yang tidak pernah mengindahkan tentang janji Allah dan kesetiaannya, tidak akan lama mereka punya kemenangan itu. Tidak akan lama mereka punya kehidupan. Apalagi orang yang selalu mengandalkan dirinya sendiri. Ternyata dalam hal ini kita bisa melihat, jatuhlah bangsa Babel itu. Jatuhlah mereka yang selama ini memegahkan diri. Dan bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang selama ini hidup dalam sebuah kesusahan akibat bangsa ini, mereka bersorak bersama dengan Allah. Karena ketika mereka tertindas, mereka meminta Tuhan menolong dan menjaga. Dan Allah menunjukkan kesetiaannya dalam anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Dan akhirnya bukan hanya orang hidup, bukan hanya orang yang masih diberi kesempatan untuk bisa berkarya pada saat itu, bahkan malaikat dan mereka yang telah terlebih dahulu bersama dengan Allah Bapa dari sorga sana pun bersorak tentang kemenangan. Mereka bersorak tentang suatu perisai yang telah mereka pegang, suatu mahkota yang mereka raih. Karena Allah, Yesus Kristus, telah memberikan kehidupan dan jaminan, kepastian, serta keselamatan. Tidak ada lagi yang namanya sebuah penindasan, tidak lagi sebuah yang namanya kesesakan, tidak ada lagi yang namanya suatu keprihatinan, tapi yang ada orang yang beriman, orang yang bertahan sampai pada garis akhir, dialah sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu, bila kita bayangkan dalam proses sebagai orang tertindas dalam kondisi yang berduka, kalau mereka berhenti berpengharapan dan tidak mampu untuk melihat ke depan, tentunya yang terjadi adalah tidak ada cerita akhir yang baik, tidak ada ending yang membahagiakan. Tapi berbahagialah mereka yang selalu berproses, baik dalam suka maupun duka bersama dengan Tuhan Allah. Maka mereka yang akan menerima mahkota kehidupan itu. Dan dinyatakan, haleluya, terpujilah, keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Siapa Allah kita? Orang percaya, Yesus Kristus. Pengharapan hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan semua bangsa akan bersorak tentang kemenangan itu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, begitu juga dalam hidup orang Kristen di saat ini. Tidak ada hidup orang Kristen yang mulus-mulus saja. Tidak ada hidup orang Kristen yang jalan kayak jalan tol, yang lurus tanpa hambatan. Artinya, selagi kita masih hidup, pasti ada tantangan,
pasti ada proses. Dalam proses itu pasti ada suka maupun duka. Sekarang tergantung kita mau memahami proses itu. Kalau kita mau memahami proses itu sebagai suatu beban, sebagai suatu hal yang menyiksa kita, kita nggak akan ada dalam perjuangan dan tidak akan pernah menyelesaikan kita punya perjalanan. Dan akhirnya kesedihan yang kita dapatkan, kegagalan yang kita dapatkan. Tapi kalau kita memahami proses itu sebagai suatu batu loncatan untuk kita bisa melihat kemenangan yang tertunda, kalau dalam proses itu kita bisa bersama-sama melihat bahwa ada cara Tuhan ingin melatih kita, maka kita akan sampai pada garis finish dalam sebuah kemenangan. Tidak ada pertandingan yang dimenangkan dengan mudah, Bapak Ibu. Perlu latihan yang luar biasa. Perlu latihan yang mungkin mencucurkan air mata, bukan hanya keringat, tapi hasil akhirnya bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Begitu juga dengan kita saat ini, Bapak Ibu. Baik saya maupun Bapak Ibu pasti memiliki pergumulan dan tantangan. Tapi percayalah, imanmu bersama dengan Yesus Kristus memenangkan kehidupanmu di masa mendatang. Tinggal waktu Tuhan saja yang terjadi. Ingat dalam Roma pasal 8, Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang selalu berpengharapan dalam iman. Bapak Ibu tidak sendiri dalam berproses. Bapak Ibu dan saya tidak pernah sendiri dalam berjalan menyusuri setiap lembaran-lembaran. Kalau hari ini Bapak Ibu mendapatkan pergumulan yang begitu berat, mungkin dalam masa kesehatan, ekonomi, masalah keluarga, masalah dengan masyarakat, masalah dengan lingkungan sekitar, percayalah, semua akan berakhir. Semua akan mendapatkan happy endingnya, asal kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan untuk bertindak dalam kehidupan kita. Saat ini juga Bapak Ibu kita diajak untuk bersama-sama, untuk mendoakan, untuk berseru kepada Tuhan tentang bagaimana pergumulan dunia, tentang pandemi COVID-19. Mungkin kita sudah berdoa, berpuasa, kita sudah bersorak kepada Tuhan, Tuhan tolong bantu kami menyelesaikan ini semua. Tuhan tolong berikan pada tim medis hikmat dan bijaksana. Pemerintah juga demikian, Tuhan berkati mereka. Tapi apa jawabannya? Mungkin hari demi hari semakin banyak korban. Tapi Bapak Ibu, ingat dan percayalah, Tuhan punya waktu yang terbaik menjawab doa Bapak Ibu dan saya. Maka dari itu, jangan berhenti berpengharapan. Ada pelangi sehabis hujan. Ada buah yang dihasilkan dari setiap jerih payah kita. Ada suatu keindahan, ada suatu jaminan keselamatan ketika kita mau berpengharapan. Mungkin hari ini kita telah berdoa, tapi percayalah, suatu saat nanti Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita, termasuk pandemi COVID-19 ini. Asal kita percaya dan kita akan melihat, haleluya, pujilah Tuhan. Dialah yang punya kekuasaan, keadilan, dan suatu kemakmuran, kesejahteraan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita memulai setiap hari-hari kita dengan sebuah pengharapan akan janji keselamatan itu. Jangan pernah berhenti berpengharapan, karena iman Kristus mengajarkan kita tidak sendiri. Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan yang memegang kendali. Seperti halnya Wahyu 19, kita akan melihat ending ceritanya. Haleluya, puji ya Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan begitu baik menjaga hidup kami. Tuhan telah memberikan pada kami keselamatan. Tuhan telah memberikan pada kami jaminan kepastian melalui anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Bahkan Dia juga telah menunjukkan bahwa cinta kasih Tuhan bukan hanya sekedar teori, tapi itu nyata, memberikan pengharapan bagi kami sampai di saat ini. Sekalipun kami harus berhadapan dengan suatu tantangan dalam kehidupan, sekalipun kami harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami di balik segala apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati
setiap hidup kami, bahkan di setiap proses yang ada, bahkan juga di dalam hari-hari kami berhadapan dengan pergumulan kesehatan, ekonomi, keluarga, bahkan juga dengan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kami. Tuhan juga menjaga kesehatan kami. Tuhan juga memberikan hikmat bagi pemerintah, menegakkan keadilan untuk kesejahteraan bersama. Tuhan juga memberikan kesehatan, akal budi bagi para tim medis untuk merawat. Bahkan juga Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang terpapar virus corona. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami percayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kehadiran kami sebagai sebuah kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan bantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita di pagi hari ini dalam renungan singkat telah selesai. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua dan hidup kita semakin berpengharapan bersama dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapak Ibu, bila Bapak Ibu juga ingin membantu kami dalam pelayanan di pos pelayanan dan kesaksian, Bapak Ibu juga bisa membantu kami dalam rekening di bawah ini, dan kiranya itu semua juga dapat menjadikan kerajaan Tuhan semakin tersebar luas dan banyak orang yang selalu bersyukur atas segala kehidupan yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. GPIB bergerak. Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19. Namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.